Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di saat kekacauan di atas langit kota unik iblis secara bertahap mulai tenang, di tempat tertentu yang jauh dari wilayah Suan Timur, adalah puncak gunung setinggi 10.000 kaki yang tertutup kabut. Seorang pria berpakaian hijau duduk di atas puncak gunung ini, dan matanya yang tertutup perlahan-lahan terbuka pada saat ini. Pola cahaya naga hijau melintas di pupil matanya ketika terbuka. Tampaknya ada raungan naga kuno samar yang dipancarkan, menyebabkan daerah itu bergetar intens. Wajah pria itu cukup tampan. Jika Lindong hadir, dia akan terkejut oleh penampilannya. Pria ini adalah Raja Naga Hijau, King Zi, yang dia temui di medan perang kuno. Hahaha, anak kecil yang menarik, gumam King Zi. Pria itu tersenyum kecil. Matanya yang berisi pola cahaya naga hijau, dipenuhi dengan kealamian dan kebijaksanaan. Tatapannya melihat ke depan dan sepertinya menembus ruang saat dia bergumam. Bagi seorang Raja Naga Hijau seperti King Zi, yang menghabiskan begitu banyak upaya untuk merobek ruang dan campur tangan masalah orang lain, sepertinya bocil itu tidak sederhana sama sekali, ucap seseorang. Ruang di belakang King Zi tiba-tiba sedikit bergelombang. Setelah itu, sesosok manusia muncul. Orang yang datang memiliki rambut putih dan sangat kuno. Namun matanya nampak dalam dan tidak biasa. Tangan yang keluar dari lengan bajunya tampak mengeluarkan riak reinkarnasi yang samar, pemandangan yang sangat aneh. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa-biasa saja, jika dia memiliki simbol leluhur yang melahap, potensi anak kecil itu luar biasa. Jika dia diberikan lebih banyak pelatihan dan waktu, mungkin kekuatannya akan tumbuh ke tahap yang sangat mengerikan, balas King Zi. Wow, simbol leluhur yang melahap juga telah muncul, tanya orang tua tersebut. Sebuah riak muncul jauh di dalam mata pria tua berambut putih itu, ketika dia bertanya dengan terkejut. Iya, jawab King Zi. King Zi tersenyum dan mengangguk lalu melanjutkan. Berdasarkan arah teleportasi mereka berusaha untuk mencapai wilayah Dimen Celestial Marten. Namun Tian Yuanzi berhasil merusak formasi mereka pada akhirnya. Kemungkinan dia akan dikirim ke Chaotic Dimensi, ucap King Zi. Chaotic Dimensi ya, balas pria tua berambut putih itu sambil merenung sejenak sebelum tertawa. Aku ingat, bahwa si Moluo itu juga berada di Chaotic Dimensi kan? Hahaha, aku benar-benar penasaran, apa yang akan terjadi ketika simbol leluhur yang melahap bertemu dengan simbol leluhur yang menyala, ucap orang tua tersebut. King Zi menyeringai. Segera setelah itu, dia berdiri dan mengamati cakrawala. Pandangannya telah mencapai ujung langit, ketika warna gelap tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Beberapa waktu yang lalu, aku diserang setelah bangun dari reinkarnasi, ucap King Zi. Mata pria tua berambut putih itu langsung menjadi fokus ketika dia mendengar ini. Dia perlahan mengepalkan tangannya, suaranya sedikit lebih rendah saat dia berbicara. Ini para Yimo kan? Tanya orang tua tersebut. Benar sekali, hahaha, setidaknya ada 3 peringkat tahapan pada Yimo ini. Mereka benar-benar memikirkan diriku, jawab King Zi sambil tertawa samar. Selama Perang Dunia yang hebat pada saat itu terjadi, leluhur simbol agung telah menyulutkan reinkarnasinya untuk menutup celah spasial. Namun masih ada beberapa Yimo bersembunyi di dunia ini. Beberapa dari mereka sangat merepotkan untuk dihadapi, dan bahkan ada pangkat Yimo di antara mereka, balas pria tua berambut putih itu. Meskipun ada sedikit berita tentang Yimo yang muncul selama ratusan ribu tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa mereka telah benar-benar musnah. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, Yimo yang tersisa ini tampaknya secara bertahap berkumpul secara rahasia. Aku bahkan curiga, bahwa mereka telah berhasil menembus celah spasial dan berkomunikasi dengan suku Yimo di luar celah, ucap King Zi. Mungkinkah mereka berencana untuk merobek celah spasial lain? Tanya orang tua tersebut. King Zi sangat menghela nafas. Matanya gelap dan suram saat dia bergumam. Sungguh sekelompok makhluk yang menyusahkan. Jika celah spasial lain dibuka, tidak akan ada lagi seseorang seperti leluhur simbol hebat di dunia ini, yang sanggup menanggung beban besar ini, ucap King Zi.
Benar sekali, meskipun kita juga telah mengalami reinkarnasi, kita masih belum dapat mencapai tingkat leluhur simbol hebat, di antara para murid leluhur simbol besar saat itu, yang dengan harapan terbesar untuk mencapai tingkat itu adalah Ice Master. Sayangnya, kita belum merasakan riak reinkarnasi dari Ice Master sampai hari ini. Aku ingin tahu, apakah dia telah mati dalam reinkarnasinya, balas pria tua berambut putih itu sambil menghela nafas pelan. King Zi sedikit mengangguk, kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya melihat ke kejauhan saat dia dengan lembut berkata, tanda-tanda kekacauan sudah mulai muncul. Aku bertanya-tanya, apakah kita akan dapat selamat dari bencana besar kali ini, ucap King Zi. Pria tua berambut putih itu mengangguk pelan tanpa mengucapkan apapun. Adegan berpindah ke suatu tempat yang jauh di luar Suan Timur. Perasaan berteleportasi melalui ruang benar-benar mengerikan. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang Lindong miliki, setelah kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan untuk yang kesekian kalinya. Pikirannya yang kacau tidak membuatnya sadar sepenuhnya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia saat ini bahkan tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Keadaan ini berlangsung selama periode waktu yang tidak diketahui. Namun di saat kesadarannya berangsur-angsur naik turun dalam kegelapan, Lindong samar-samar bisa merasakan beberapa suara manusia di sekitarnya. Segera setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Untuk beberapa waktu, Lindong berada dalam kondisi yang sepenuhnya tidak sadarkan diri. Namun dengan berjalannya waktu, ia telah mengetahui bahwa kendali atas tubuhnya pulih sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan dia mendesah lega di dalam hatinya, jika dilihat dari situasinya, dia masih hidup. Dengan mengandalkan kesadarannya yang tidak jelas, Lindong kadang-kadang bisa merasakan bahwa ia tampaknya dirawat oleh seseorang. Selain itu, orang ini adalah seorang wanita. Tampaknya sejumlah besar waktu berlalu, sementara kesadarannya terus berubah dalam kegelapan. Akhirnya seutas cahaya merobek kegelapan ini dan meresap ke dalam, menyinari pikiran Lindong yang tak sadar. Kelopak matanya dengan berat dibuka, setelah mengalami perjuangan besar. Akhirnya celah kecil dibuka, dan pandangannya yang buram secara bertahap mulai menjadi jelas. Tempat yang dipandanginya, itu adalah kanopi yang relatif kasar, yang dibangun di atas kereta kuda. Lindong menatap kanopi ini, sementara pikirannya mulai terbangun dan kenangan melonjak seperti air banjir. Kota iblis yang unik, pertempuran hebat, teleportasi spasial, gerbang Yuan, pikir Lindong. Napas keruh perlahan keluar dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan dan membuka tinjunya. Dia agak kesal karena tubuhnya sangat lemah. Di saat dia terkejut di dalam hatinya, Lindong dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya hanya untuk melihat bahwa semuanya benar-benar berantakan. Bahkan meridiannya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi atau rusak. Cedera seperti itu, bisa dibilang sudah mengerikan. Pikiran Lindong tenggelam ke dalam dantiannya. Di sana, roh Yuan ilusi duduk di cincin naga Yuan. Namun cahaya keemasan yang ada di sekitarnya berada pada titik paling redupnya, tampak seolah-olah hendak menghilang. Cedera serius seperti itu, ucap batin Lindong. Hati Lindong sedikit tenggelam. Dia jelas tidak pernah berharap bahwa luka-lukanya saat ini seserius ini. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu akan lumpuh seumur hidup, pikir Lindong. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan benar, ucap Lindong pelan. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, ketika dia berada di Unik Devil City, aura naga langit di tubuhnya telah bergabung ke dalam tubuhnya karena tekanan dari luar. Ini telah menyebabkan tubuh fisiknya diperkuat sekali lagi. Oleh karena itu, luka-lukanya kali ini mungkin serius, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk pulih jika dia diberi waktu yang cukup. Aku ingin tahu, di mana aku berada saat ini, gumam Lindong. Pikiran Lindong secara bertahap menarik diri dari tubuhnya, saat dia sedikit mengaitkan alisnya. Dia saat ini sangat lemah. Kemungkinan besar, orang lain bisa membunuhnya dengan mudah. Kondisi seperti itu jelas menyebabkan Lindong yang biasanya berhati-hati, menjadi sangat tidak senang. Meskipun luka-luka itu serius, aku seharusnya tidak bisa mengaktifkan Yuan Spirit aku untuk mengendalikan mayat iblis, setelah beristirahat selama beberapa waktu. Itu harusnya bisa melindungiku, pikir Lindong sambil menghela nafas lega, ketika dia berpikir sampai titik ini. Tidak peduli situasinya saat ini seperti apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan Little Marten dan Little Flame. Dari kelihatannya, sepertinya kita telah dipisahkan, pikir Lindong. Lindong menggertakkan giginya. Ekspresi kejam yang tidak biasa tiba-tiba muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Little Flame atau Little Marten, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan, gumam Lindong.
berderak. Di saat pikiran ini berseliweran di benak Lindong, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba didorong dengan lembut. Segera, matanya fokus saat menatap ke arah pintu yang didorong terbuka dari luar. Pintu kereta didorong terbuka. Setelah itu, sosok langsing muncul di hadapan Lindong. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun biru pucat. Penampilan wanita muda itu tidak sebanding dengan King Tan atau Ying Huan, tapi dia masih cukup cantik. Namun pada akhirnya ada ekspresi malu-malu di mata wanita muda itu. Setelah memasuki gerbong, wanita muda itu dengan cepat melihat Lindong yang sekarang terjaga, dan sedikit panik di bawah perhatiannya. Tangan kecilnya berputar ke tubuhnya, ketika dia bertanya dengan lembut dan malu-malu. "Kamu sudah bangun?" tanya wanita itu. Senyum muncul di wajah Lindong ketika dia melihat penampilan wanita muda ini. Dia kemudian mengangguk. Dari kelihatannya, dia tampaknya tidak mendarat dalam situasi berbahaya. Dia hanya tidak tahu, di mana tepatnya tempat ini. "Aku menemukanmu 5 hari yang lalu, pada saat itu, kamu benar-benar berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Namun aku melihat bahwa kamu masih bernafas, dan akhirnya membawa kamu kembali," ucap wanita itu. Di dalam kereta, wanita muda yang cantik itu menatap Lindong dan dengan lembut memperkenalkan dirinya. "Aku dipanggil Guya," ucap Guya. "Aku Lindong. Nona Gu, terima kasih telah menyelamatkan aku," jawab Lindong sambil mengungkapkan tangannya dan tersenyum ramah. Dia ragu-ragu sesaat sebelum bertanya, "Bolehkah aku tahu, apakah Nona tidak menemukan ada orang lain lagi yang terluka ketika kamu menyelamatkan aku?" tanya Lindong. Dia secara alami bertanya tentang Little Marten dan Little Flame. Guya berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ekspresi kecewa melintas di mata Lindong ketika dia melihat ini. Sepertinya dia memang telah dipisahkan dari Little Marten dan Little Flame, pikir Lindong. "Cedera kamu sangat serius. Aku telah mengundang kakak perempuan, Guyan, untuk membantu memeriksanya," lalu kata kakak. Suara Guya berhenti sejenak. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan simpati dan melanjutkan, "Kakak berkata, bahwa kamu tidak akan lagi bisa berkultivasi di masa depan," ucap Guya. Lindong sedikit kaget, tapi dia tidak menjawab. Dia jelas mengerti, bahwa luka di dalam tubuhnya memang menakutkan. Jika itu adalah individu biasa, kultivasinya akan hancur. Namun Lindong bukanlah individu biasa. "Nona Guya, di mana tepatnya tempat ini?" Lindong bertanya. "Ini adalah Pulau Roh Misterius," jawab Guya. "Pulau Roh Misterius," ucap Lindong kaget dan sedikit mengaitkan alisnya. Segera setelah itu, dia menyelidiki lebih dalam, "Apakah tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur?" tanya Lindong. "Hah? Wilayah Suan Timur?" ucap Guya kaget. Nama ini menyebabkan Guya mengerutkan keningnya dan berpikir lama. Baru kemudian dia tiba-tiba memahami dan menjawab, "Tempat ini adalah daerah angin laut surga di Laut Iblis Chaotic. Sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam akan membutuhkan setengah tahun untuk terbang ke sini. Terlebih lagi, itu juga kalau perjalanannya lancar dan tidak ada gangguan," jawab Guya. "Chaotic Dimensi, wilayah surga angin laut," ucap Lindong kaget. Nama asing ini menyebabkan Lindong sedikit bingung. Meskipun dia tahu, bahwa jarak yang dicakup oleh teleportasi spasial sangat jauh, Lindong masih merasa sedikit bingung, ketika dia mengetahui bahwa dia sudah begitu jauh dari wilayah Suan Timur, pikir Lindong. Namun pemikirannya ini tidak berlangsung lama, sebelum Lindong menggelengkan kepalanya dan membuangnya. Karena hubungan mereka dengan gerbang Yuan telah berkembang ke keadaan seperti itu, tidak ada tempat di wilayah Suan Timur untuk mereka tinggali. Ini mungkin kesempatan yang sangat bagus, karena dia bisa datang ke Chaotic Dimensi ini. Dia telah mendengar Little Marten menyebutkan Chaotic Dimensi sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih besar dari 4 wilayah Suan yang begitu besar, sudah jelas, informasi dari gerbang Yuan tidak akan bisa mencapai tempat ini, itu memberinya cukup waktu untuk tumbuh, pikir Lindong. "Chaotic Dimensi ya," gumam Lindong. Lindong menggumamkan nama ini beberapa kali di dalam hatinya, saat dia merasakan sensasi aneh yang samar. Setelah berpikir lama, kilatan akhirnya keluar dari matanya. Dia tiba-tiba teringat peta energi mental, yang diperolehnya dari menara simbol master saat di kota Yan. Itu memiliki lokasi 2 simbol leluhur. Salah satunya adalah simbol leluhur melahap, yang telah diperolehnya. Lindong tidak memikirkan simbol leluhur lainnya, karena terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun ketika kata-kata Chaotic Dimensi telah memasuki telinganya, tiba-tiba ia mengingat-ingat kembali memori dari dalam pikirannya. Saat itu, Little Marten pernah menyebutkan, bahwa simbol leluhur kedua pada peta energi mental, ada di Laut Iblis Chaotic. Simbol ancestral kedua, gumam Lindong. Bahkan dengan ketenangan Lindong, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan liar ketika dia memikirkan hal ini.
Kekuatan besar dari simbol leluhur adalah sesuatu yang dia alami sendiri. Jika dia bisa mendapatkan simbol ancestral lain, kekuatannya pasti akan melambung. Selain itu, dia juga akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Grid Desolate Tablet kepadanya. Sepertinya, Chaotic Dimensi adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi, pikir Lindong. Kakak Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Guya bertanya dengan kaget ketika melihat Lindong, yang wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita, dan bertanya dengan suara lembut. Hahaha, aku baik-baik saja, jawab Lindong sambil menyeringai. Sukacita di wajahnya perlahan muncul. Setelah beberapa keraguan, dia bertanya, Nona Guya, apakah kamu memiliki peta laut iblis Chaotic? Tanya Lindong. Pikirannya sudah memiliki catatan tentang lokasi simbol leluhur yang kedua. Yang perlu dia lakukan adalah membandingkannya dengan peta Chaotic Dimensi, dan dia akan tahu di mana tepatnya simbol ancestral itu. Kamu pasti berbicara tentang peta laut kan? Jawab Guya sambil berkedip beberapa kali. Segera setelah itu, wajahnya merah merona saat dia melanjutkan dengan malu. Laut Iblis Chaotic sangat luas, dan dipisahkan menjadi banyak wilayah laut besar dan kecil. Wilayah Laut Angin Surga ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal. Peta laut yang lengkap sangat berharga, dan aku tidak memilikinya. Yang aku miliki hanyalah peta laut dari surga langit angin laut ini, ucap Guya sambil mengeluarkan sebuah gulungan kuno, dan menawarkannya kepada Lindong. Terima kasih banyak, jawab Lindong. Lindong menerima peta laut dan berterima kasih pada Guya. Setelah itu dia mencoba untuk menggunakan energi mentalnya, apakah saat ini dia masih bisa untuk memindai peta ke dalam pikirannya saat dia menutup matanya. Sesaat kemudian, ada sedikit kekecewaan di matanya ketika dibuka kembali, sudah jelas, lokasi simbol leluhur kedua bukanlah wilayah Laut Angin Surga ini, pikir Lindong. Namun Lindong tidak terlalu tertekan karena ini. Dia sudah sangat beruntung karena selamat dari teleportasi kali ini, ditambah lagi, dia masih cukup beruntung untuk langsung mendarat di mana simbol leluhur kedua berada. Bagaimanapun juga, masih ada waktu di masa depan, dan dia secara perlahan bisa mencarinya. Yang paling penting sekarang adalah pulih dari luka-lukanya. Hanya setelah kekuatannya kembali, ia dapat menjelajahi Chaotic Dimensi ini dan mencari simbol ancestral kedua. Memekik, suara pengereman dipancarkan dari luar, di saat pikiran ini terlintas di benak Lindong. Setelah itu, beberapa suara terdengar. Sepertinya kita akan mendirikan tenda dan beristirahat di sini. Kakak laki-laki Lindong, apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Guya memandang Lindong dan bertanya. Tentu saja, aku ingin melihatnya. Jawab Lindong sambil tersenyum dan mengangguk. Setelah istirahat sebentar, sekarang dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia juga ingin mencari tahu, seperti apa Chaotic Dimensi itu. Guya tersenyum ketika dia melihat ini. Wanita muda itu sangat baik. Dia segera maju untuk mendukung Lindong, sebelum mendorong pintu kereta. Sekelompok orang sibuk memandangi Lindong setelah pintu kereta itu terbuka. Mereka mendirikan tenda di tanah datar. Di sekitar tanah datar ini, adalah hutan hijau yang subur. Lindong mensurvei daerah itu dari posisinya yang tinggi, tetapi tidak melihat ada laut. Kemungkinan pulau ini relatif besar. Namun Lindong masih bisa mengendus aroma asin yang hanya dimiliki laut. Kelompok orang yang sibuk di sekitar gerbong, sesekali melemparkan pandangan mereka ke arah Lindong. Namun kebanyakan dari mereka mengandung rasa iba. Kemungkinannya mereka telah mendengar, bahwa Lindong terluka parah dan tidak bisa lagi berkultivasi. Namun emosi Lindong tidak sedikit terpengaruh oleh tatapan ini. Matanya menyapu sekelilingnya, dan segera setelah itu, sedikit kejutan terlintas di dalamnya. Sebagian besar orang di kamp ini adalah anak muda. Meskipun ada sedikit kebanggaan di beberapa wajah mereka, aura mereka semua cukup kuat. Mereka sebanding dengan murid langsung hebat dari 4 aula Sekte Dao. Orang-orang ini tampaknya termasuk golongan yang sama. Sepertinya faksi ini relatif kuat. Lindong diam-diam bergumam di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Dimensi, faksi acak yang dia temui ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Guya, apakah tidak ada masalah kalau kamu mengambil kucing dan anjing kecil itu? Apakah kamu pikir klan Gu kami adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan, ucap seseorang. Teriakan agak menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari api unggun di depan mereka, di saat Lindong mengamati perkemahan. Dia sedikit mengaitkan alisnya dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang wanita berpakaian merah, yang mengernyit sedikit di depan mereka ketika dia melihat Guya. Wanita itu sangat cantik. Dia tinggi dan memiliki sosok yang sangat seksi. Lekukan dadanya merosot dan menonjol di tempat yang tepat, membuatnya tampak sangat menggairahkan. Ada beberapa pria muda berkerumun di sampingnya, seperti bintang yang menjaga bulan.
Kelompok anak muda ini agak kuat, dan wanita berpakaian merah berada di tahap 8 Yuan Nirvana, sudah jelas, dia cukup berbakat. Guya memandangi wanita berpakaian merah, saat wajahnya yang kecil memerah sedikit, seolah-olah dia sedikit marah. Namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Gu Ying, dia telah menderita luka serius. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati," balas Guya. "Meskipun kamu telah menyelamatkannya, dia hanya akan menjadi sampah. Akan lebih baik mati daripada tidak bisa berkultivasi. Dia mungkin akan menyalahkan kamu, karena menjadi orang yang sibuk terlepas dari kebaikan kamu. Apalagi kita tidak akan jalan-jalan kali ini. Akankah kamu bisa menanggung kesalahan, jika dia akhirnya menjadi beban bagi kita?" ucap wanita berpakaian merah itu sambil mengejek. Wajah kecil Guya terpancing oleh kata-kata kasar ini, sampai benar-benar memerah. Namun dia sudah jelas terlihat terbiasa dengan ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah memundurkan tangan kecilnya. "Gu Ying, apakah itu akan membunuhmu, jika kamu berbicara lebih sedikit?" balas seseorang. Di saat Guya terdiam, pintu masuk ke kamp terbuka. Setelah itu, seorang wanita berpakaian putih pucat berjalan keluar dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih itu memiliki penampilan yang melampaui wanita berpakaian merah. Wajah lancipnya tidak banyak tersenyum, memberinya penampilan yang agak dingin. Apalagi dia sepertinya memiliki posisi yang relatif tinggi di tempat ini. Wanita berpakaian merah itu hanya bisa diam setelah berbicara. Dia melirik Guya dan Lindong dengan jijik, sebelum kembali ke tendanya. "Dia adalah kakak perempuan, Guyan, yang membantu untuk melihat luka kamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda klan Gu kami," Guya berkata dengan lembut kepada Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini cukup kuat. Bahkan dia berada di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Ini memang kuat. Tidak heran dia memiliki posisi seperti itu. Wanita berpakaian putih itu berjalan menuju Guya, setelah menegur wanita berpakaian merah. Dia menepuk kepala Guya untuk menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Lindong. Matanya tidak mengandung rasa jijik, juga tidak memiliki keramahan, seolah-olah hanya ada sedikit simpati karena cedera Lindong. "Guya ini gadis yang baik dan suka membantu orang lain. Namun kami memiliki tugas penting di Pulau Roh Misterius ini. Apalagi tempat ini tidak ramah. Kamu harus mematuhi perintah aku setiap saat jika kamu ingin mengikuti kami. Aku tidak ingin mengalami kerugian karena kamu. Setelah kita keluar dari tempat ini, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, aku dapat mengatur pekerjaan untuk kamu di klan Gu kami. Setidaknya bisa menjadi cara bagi kamu untuk mencari nafkah," ucap Guyan. Dia berbalik dan pergi, tanpa menunggu tanggapan Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Situasi ini menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Baru pada saat itulah dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Untungnya dengan pengecualian Guya, dia tidak merasa berbuat banyak untuk yang lainnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia akan mencari kesempatan untuk pergi, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.